kesempatan untuk teman-teman Geek Fam mencuri poin berikutnya. Sudah mulai ramai ya. Dan ini nih masih di pembahasan yang sama kayak yang kami bilang tadi. Gimana cara untuk punish Groknya? Mungkin dia bawa antara X-Villainnya diajak perang dari awal atau Goldman yang mungkin diajak mampir. Waduh, kalau Goldlane-nya diajak mampir kayaknya sayang nggak sih untuk bagaimana melihat laning Brody yang sebenarnya menang nih match up-nya lawan Cloud lagi. Dia bisa nge-press dari awal, kayak sayang banget kalau harus mengorbankan Cadera yang bergerak ke lini dari area jungle. Tapi ya kayak gini jadinya nih. Benar. Udah ditemenin terus ini. Halo Hazel, selamat sore. Iya, dengan adanya Yawi di sekitar area jungle yang dimiliki oleh seorang teman dari Geek, ini bakal membuat Gugun sepertinya akan memberikan sedikit follow up-nya secara langsung oleh Cloud. Bahkan berhasil di section overflow. Sudah terjadi di arah yang lain, ada Slurbalinski yang harus menjadi korban yang pertama. Wah, ini lumayan tertinggal juga pastinya. Bukan hanya dari Ores buff-nya, bahkan diambil lagi untuk creep jungle-nya. Wah, bahkan masih ada satu Lolito Wanderer yang nanti akan menambahkan lagi mobilitas dari Gugun, dan ini akan membuat Gugun dengan konklusif blast-nya makin lebih cepat lagi untuk menggapai level yang keempat. Iya, Bahkan bisa 6 ini di Turtle. Iya, bisa 5, bisa 6. Kalau dapat poin kill mungkin bisa 6. Iya. Wah, menarik banget. dan masih belum berhenti ya sebenarnya kalau kita ngelihat rotasi dari seorang Gugun. Memang keuntungan dengan Baxianya bisa dimaksimalkan dengan baik, tapi perlu diperhatikan juga nih antara match up kedua belah X-Villainer. Untuk match up XP lane yang menarik adalah Benedetta sih, yang nanti pasti lagi dan lagi akan membuahkan winning condition baru bagi Farm. Dia tuh adalah pegangin yang jauh. Tapi untuk sekarang Baluski yang mungkin di game pertama kita nggak ngeliat ini, dia rotasi ke gold lane, mencoba untuk nge-babysit karena dia udah tahu nih jungle-nya udah ketinggalan level. Karena ya hero-nya Florin juga sih. Gak mungkin kan dia Florin mainnya ngetik grill dari dia maju-maju malah langsung dipanis dan dia menangin gold lane. Mungkin bisa jadi winning condition sampai di mid game ya. Jadi satu-satunya cara setelah adanya pertukaran karena Gugun sudah pasti akan mendapatkan cara turtle yang pertama, dan sekarang Blessing Duet udah langsung dibuka sepertinya. Bakal mencoba untuk memberikan damage tambahan dengan satu backupan dari seorang Yawi, tapi semua bisa digagalkan. Lupa nggak ada flicker kali tadi ya. Lebih ke memanfaatkan pantulan dari tembok kayaknya, tapi terlalu jauh jaraknya Lim. Dan kita tahu sendiri kalau misalkan sekarang kan efeknya 1,8 detik kalau nabrak tembok, cuma ya kayaknya range-nya masih terlalu jauh. Dan nice try untuk Yawi di wall shot pertamanya. Sedikit miskalkulasi nggak ngaruh karena memang tadi pressure tetap akan ada untuk Aura. Bahkan lihat dari correlate-nya nih, Aran pun yang gue lihat kayak dia memang bakal kalah dari mobilitas, tapi untuk landing dia tetap lebih kuat. Betul. Setuju. Karena kita ngomongin mobilitas udah pasti Luke bakal lebih hadir dalam tim fight besar, dan bahkan sampai saat ini Luke udah 2 kali loh rotasi ke area mid lane untuk membantu dan ngezoning juga biar Groknya nggak semena-mena masuk ke dalam area jungle dari Hazel. Grok yang cukup berbahaya memang dari seorang Yawi, apalagi sekarang ternyata bukan masuk ke area jungle, melainkan ke bagian bottom lane. Ada seorang Luke sendirian saja menghadapi 3 pemain sekaligus, gak ada jalan pulang bagi seorang Luke. Hampir saja tadi membalikan keadaan dengan an eye for eye, tapi lihat di bagian top lane ditabrak. Pertukaran bakal coba untuk dilakukan terlebih dahulu dengan satu buah hard guard, mencoba untuk masuk, tapi sepertinya ini akan menjadi buy one get one kalau Kabuki tidak selamat di tangan dari seorang Cadera ya SGL, dan juga Yawi menjadi 2 pemain tersisa. Ditabrak langsung, 2 pemain harus terhenti sejenak pergerakannya, tapi gak ada damage output yang bisa diharapkan dari teman-teman Aura. Bakal satu buah flicker harus dibuka. Gue pikir Gugunnya mau nyusul loh tadi ke atas, tapi ternyata dia bermain di area Little Wanderer dan akhirnya gak ada damage. Dia skill Angela mau sekuat apapun di awal, damage-nya masih tetap belum terasa. Kayaknya lebih ke percaya ya bakal ditahan di bagian top lane, karena walaupun 4 lawan 2 ada Angela dan Grok di sana, untuk urusan clear wave harusnya bakal lebih power lagi. Dan ini dia game fact by aplikasi baru GoPay. Florin terakhir kali digunakan di Grand Final MPL ID Season 12 oleh Onyx saat melawan Geek, namun belum berhasil mendapatkan kemenangan. Apakah untuk yang kali ini berhasil mendapatkan kemenangan? Karena sejauh ini bisa dibilang gap atau perbedaan yang terjadi belum terlalu signifikan. Apalagi di kontes objektif yang sekarang akhirnya Geek Fam setelah dari map 1 mereka coba untuk kontes. Ya, ini dia sudah mulai ada zoning out yang bakal coba untuk dilakukan oleh seorang Aran. Loop dari bagian belakang turtle yang harus terlihat terlebih dahulu. Dan dengan satu buah hard guard ini akan membuat teman-teman dari Aura semakin kuat lagi. Gugun langsung memulakan Hansel, dan Luke mau kemana? Satu pemain dari seorang Yawi kali ini bakal coba untuk dipaksa, tapi Luke gak punya jalan pulang lagi setidaknya. Dia harus mendungkat dirinya, dan turtle berhasil disekir juga. Yawi memulakan Luke. Terlalu tanky pastinya, damage yang masih belum cukup, masih belum bisa dapetin kill, dan lihat objektif yang masih bisa diambil. Dan Cadera Cukup berbahaya, 3 pemain melawan 3 pemain, tapi belum ada damage output yang nampaknya cukup untuk bisa meltdown tank
dari seorang Gugun. Wah, Yawi sih harus say thanks ke Gugun sih. Dia yang mendapatkan turtle buff-nya tadi. Ada shield tiba-tiba, sehingga membuat an eye for an eye. Dan juga Daylight-nya tidak akan mengeluarkan damage yang cukup menuju ke arah Yawi. Apalagi Yawi ditembok, dia dapat Dragon HP juga. Betul, dan semakin jauh juga dari jalur invasi yang dimiliki oleh tim Aura. Mereka sudah berhasil mendapatkan satu buah outer threat di bagian bawah sebentar lagi, karena udah nyawanya udah tidak terlihat dari segi HP itu ada. Tapi dari Geek, mereka pun masih bisa memberikan perlawanan di area mid lane. Wah, ini memang goldnya ya masih unggul tapi nggak jauh dan Yeskiel. Ini dia perlawanan yang dimaksud, karena Yeskiel harus kehilangan nyawanya juga banyak. Hazel, tidak ada serangan lanjutan yang sebenarnya mau dilakukan karena mereka tahu ini jati lanjutan dari seorang Yawi yang langsung menabrak dua pemain sekaligus, bakal menjadi bencana. Ancaman terbesar dari Real, mau nggak mau harus dibuka terlebih dahulu. Pressure Red, gak connect karena siapapun, gak memberikan impact yang diharapkan oleh teman dari tim King. Dan sekarang dengan satu buah hardgun, Yeskiel memulangkan Naboy, bahkan mereka harus melakukan pertukaran yang cukup banyak dari tim King karena Luke akan dikejar lagi. Gugun, satu tabrakan terakhir. Bahkan hanya dengan Moltennya saja bisa mendapatkan satu buah poin kill lagi-lagi. Aura yang memegang kendali invasi. Zoning yang dilakukan Yawi tidak terhenti sama sekali. Dan menurutku kiting yang dilakukan oleh Yeskel ini terlalu mahal. Wild Charge Flicker dari Yawi itu pembuka tim fight yang manis banget. Dan di follow up lagi dengan Gugun yang ternyata berada di area jungle dari Aura. Perfect execution dari Kabuki juga dengan Blazing Duet dan Aran yang ternyata mampu untuk menekan di bagian mid lane juga. Membukakan lagi ruang bagi Aura untuk mendeliver damage sebanyak mungkin. Aura makin mendominasi, 3000 gold difference dan free turtle yang ketiga lagi dan lagi. Gugun dengan pundi-pundi objektifnya seolah ingin menjadi turtle mania nomor 1. Ya, ini kelihatan banget sih. Walaupun memang tadi udah dilepas juga ya sama teman-teman Geeknya juga. Tapi ternyata memang ini bukan nggak dilepas doang. Tapi memang nggak bisa di fight sih menurut gua. Perbedaan goldnya tuh kayak hero-nya tuh gak enak buat nabrak. Dia mengandalkan Fredrin banget untuk jadi frontline tanpa adanya backup apapun selain heal dari balon yang gak kuat juga. Harus coba untuk lebih siap ketika ada satu buah setup. Mereka harus coba memberikan counter setup yang maksimal. Apalagi mereka sebenarnya bisa memperpanjang team fight dengan adanya sosok Pyramid. Dan menurutku di sini dari si Halberd adalah item yang kayak benar-benar harus diperhatikan sih Lim dari kedua explainer kita nih. Wajib. Aran dan juga Luke ini wajib banget untuk membuat ke arah dari si Halberd karena baik dari sisi manapun ini Florin Angela dua-duanya heal up yang powerful banget. Cuma Baloyski sekali dia keluar Bloom, dia nggak bakal bisa menyelamatkan teman-temannya lagi dalam jarak yang cukup jauh seperti tadi. Mau nggak mau fight berlima harus dilakukan oleh Geek Farm. Tapi ketika auranya lagi nggak siap dengan Kabuki, masalahnya Kabuki ini adalah Cloud yang kalau kita ngomongin soal mobilitas, dia udah pasti bakal menang dibandingkan dengan Cadera yang membawakan Brody yang minim banget akan mobilitas. Mungkin bahkan nanti jadi match up loh. Match upnya jadi Luke. Karena kalau dibilang Farlane yang enak buat Aura ya memang masih ada di cloud kan untuk saat ini kayak di top lane. Ini coba untuk minion management dulu. Kalau seandainya bahaya buat Kabuki, Herket ya udah keluarin aja. Satu lawan dua tiba-tiba formasi 3-2 dan Yawi nggak ada yang bisa meltdown dia secepat mungkin kecuali Tabrakan kena 3 pemain terjadi secara langsung. Kalau langsung datang dari seorang Gugun. Komunikasi yang pasti dari tim Aura membuat mereka mungkin bisa mendapatkan satu pemain tambahan lagi kan dari Geek. Mereka belum punya jalan keluar yang tepat. Baloyski sudah berhasil dimulaikan dan Hazel mencoba untuk kembalikan keadaan. Pressure Red-nya berhasil memulakan Aran, follow up damage dari kaderanya masih berhasil. Oke, akhir membuka ya poin kill juga yang kedua pastinya untuk teman-teman Geek. Namun kehilangan Aran bukan menjadi masalah besar. Lord kembali spawn. Gugun lebih ready untuk sekarang kontes car objektif daripada Hazel. tapi XP itu ke Roamer. Menurutku ini malah diuntungkan untuk Geek Farm karena Kabukinya tadi show up di bagian top lane dan itu dia jawabannya Lim. Geek Farm kalau tim fight-nya berempat kayaknya masih berani, tapi kalau Kabuki udah join beda cerita. Ya, dan kayaknya kecepatan juga tadi Yawi ya. Dia wall charge teman-teman belum ada sama sekali. So ini dia Lord yang langsung di setup ternyata oleh Geek Fam dan mungkin bisa menjadi celah. Ya, mereka punya space yang banyak banget sih. Tapi Gugun bersama seorang Yawi sepertinya bakal coba untuk mencari cara yang tepat. Pressure Red pada Gugun kembali lagi menyelamatkan objektif bagi tim Aura sendiri. Bahkan kembali memulakan Baloyski untuk kesekian kalinya. Aran menukarkan dirinya bakal coba untuk melakukan eliminasi double kill. Tidak berhasil disekir oleh Kabuki. Tidak ada korban sama sekali. Aura yang pegang kendali di game kedua masih sama dengan game pertama walaupun memang perbedaan goldnya tidak terlalu jauh. Namun Angela mid lane keluar dari tipikal
Yeskiel ternyata masih on power. Itu dia, keluar dari zona nyaman, Lim. Karena kalau di zona nyaman terus jatuhnya bahaya juga. Terbatas hero-nya untuk sekarang. Melihat potensi dari Aura dengan counter setupnya lagi dan lagi. Permainan di area Lord yang sangat-sangat berani untuk menabrak, dan Heartguard-nya menuju ke arah Kabuki untuk melakukan zoning ke lini belakang. Membuat teman-teman dari Geekfam gak mampu untuk melewati perimeter yang dibuahkan dari Yeskiel dan juga Kabuki. Oke, tapi balik lagi nih, untuk defensifnya mengandalkan Benedetta berarti. Mengandalkan Benedetta untuk clear cepet hanya dengan satu ultimate. Kalau nggak ada Alecto Final Blow, bahaya. Sisa Cadera saja. Iya, atau biar Aboynya kasih tugas mati dulu ya, dia punya pasif juga lumayan. Jadi kayak pancing dulu beberapa source skill, tapi Lord yang sudah hadir kali ini masuk dari arah top lane. Defensif harus benar-benar dilakukan oleh teman-teman Geekfam sekarang juga, karena Lord meskipun belum terlalu keras, tapi di tangan Aura ini bisa menjadi Lord yang sangat menyeramkan. Untungnya clearing wave cepat masih dimiliki oleh Geekfam. Ya, satu lane dipegang untungnya kan sama Luke, jadi dua lane doang mereka masih bisa fokus. Apalagi dari mode defense mereka punya base turret cukup aman harusnya. Iya, dan kalau kita berbicara Aboy harus nabung lagi nih stacknya biar sampai 40. Biar dia benar-benar bisa team fight jangka panjang, dan Netherrealm bisa menjadi high ground defense terakhir ketika Aura ingin beranjak untuk menghancurkan base dari Geekfam. Iya kan, jadi dia sengaja mati duluan gitu loh. Tapi harus bait skill ya, jadi apapun itulah, entah wall charge mungkin, Ya. entah memang kayak Heartguard juga yang lumayan mahal. Dan Habis itu dia. ya baru balikin. Yeskiel dengan Necklace of Durance. Jawaban yang udah kita perbincangkan dari awal drafting phase. Karena kita berbicara soal hero regen yang sangat-sangat banyak. Dari Florin ada, dari Angela juga ada, dan 4.000 gold membuat Aura makin lebih perkasa dengan 7.000 perbedaan kali ini di hadapan Geekfam. Mungkin bisa 10.000 setelah Lord yang kedua. Ya, ditambah dengan adanya Lord, mereka udah punya NOD yang cukup ready ya. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin power defensif, Geekfam mereka punya power defensif yang sangat besar. Iya, tapi ini tengahnya nggak di freeze ya. Mereka Nggak, coba nggak. freeze atas bawahnya doang. Oh, seperti biasa. Oke, Formasi Aura. Formasi Aura sudah dilakukan. Iya, iya, tolong Yehes baris yang rapi Yehes, tolong. Oh, iya. Agak-agak miring ya dari. Iya, Kabuki nggak udah apa-apa. bener, Kabuki udah bener. Yehes yang apa-apa. belum tadi miring. Tapi Aduh. dibalas juga nih dengan formasi Geekfam yang kembali dengan recall-recallnya juga. Cuman ya memang sekarang kayak tempo yang akan turun sih dari keduanya. Mereka kayak belum bisa ngelakuin apa-apa. Dari Geek juga kalau maksa maju nanti bakal bahaya. Sama dari auranya juga, kalau misalkan ditabrak masih ada potensi comeback goal. Dan semua resource jungle-nya nggak dimakan sama Aura. Aura tahu persis bahwa Kabuki butuh stack-nya. Butuh stack 5 dari segi buff, dia juga butuh regen HP dari Demon Hunter Sword. Jadi nggak perlu di-clear untuk di area jungle-nya sendiri. Tinggal abisin area jungle-nya Geekfam aja. Ya, dan keuntungan dengan adanya Angela, mereka bisa start dengan 4 pemain saja. Kuantitas bukan menjadi hal yang terlalu penting Baloy. bagi tim Aura, karena sekarang mereka punya power yang begitu besar. Bahkan Lordnya tidak tersentuh sama sekali oleh tim Geekfam. Lord bebas untuk tim Aura, dan lihat damage-nya. Look, hampir saja kehilangan nyawanya. Iya. Baloy nggak ada flicker. Ini juga menjadi salah satu source yang lumayan penting untuk defensif. Seandainya Baloynya nanti ada di depan, gue rasa dia bakal langsung dimakan sih. Mungkin sama Kabuki. Apalagi ada wall charge. Follow up-nya banyak sebenarnya Lim di sini. Kalaupun nanti harus butuh Blazing Duet, tapi ya inilah dia Geekfam yang mencoba untuk tenang, mencoba untuk mengembalikan keadaan dengan Aboy, hero power Faramisnya yang bisa mempertahankan bagaimana base terakhir milik Geekfam untuk tidak dihancurkan dengan mudah. Jujur masih strategi yang sama harusnya. Luke pegang satu lane biar nggak ada 3 lane push. Tapi lihat kok, ini gerakan using Lord dari Aura juga, Lordnya dibiarin. Mereka mau main 2 lane dulu. Dua lane, apakah ini cukup untuk membuat dari tim Aura bisa mendapatkan base rate yang diidam-idamkan dari tadi? Karena ternyata bisa dengan power dari seorang Kabuki, attack speed yang terlalu tinggi. Oke, dan ini bakal masuk 3 lane untuk next-nya karena tengahnya tetap di-clear juga langsung jalan. Bareng sama Lord yang ada di atas. Ya, mereka masih punya satu buah Lord dan masih punya seorang Luke yang mencoba melakukan clearing tapi gagal. Karena mau nggak mau, satu buah base rate lagi harus mereka korbankan. Bagian mid lane akan menjadi target selanjutnya. Loncat. Dan seorang Kabuki, dan sekarang tabrakannya berhasil dari Real. Masih ada harapan untuk Geekfam sepertinya untuk mempertahankan, ada Yawi. Baru saja ter-takedown sekarang. Waktunya untuk mengincar 4 pemain tersisa dari Aura. Tapi lihat pergerakan di sana Cadera. Satu buah flicker baru saja dibuka. Satu hit lagi, Aran masih bisa selamat, dan lagi-lagi Geekfam masih bisa bertahan. Walaupun semua base turret-nya hilang, tapi mereka masih punya napas dengan gold yang tidak terlalu bahaya sebenarnya untuk advantage-nya. Oh, 8.000 gold makin jauh memang, tapi makin berbahaya juga kalau Geekfam dipaksa team fight di dalam area yang sangat menguntungkan mereka, Lim. Aboy dengan Netherrealm lagi dan lagi menjadi penyelamat bagi kubu Geekfam, dan kali ini kalau kita melihat dari stack-nya kayaknya bakal stack 40 karena dia belum tumbang dari tadi. Ini
cuma satu winning condition yang tersisa dari Aura. Paksa tim fight-nya di luar area dari high ground yang dimiliki sama Geekfarm. Karena kalau mereka tim fight di dalam area base, Geekfarm yang bakal diuntungkan. Bener-bener, bahkan kayak dari look-nya pun tahu. Di kondisi kayak, jujur agak susah nih frontlaner-nya dikit kan. Cuman ngandelin dari Hazel doang, dia tetap bikin damage. Karena tahu, mungkin kalau dia bikin defense juga percuma, nggak ada yang bisa di-kill. Mendingan bikin damage sekalian, all in, dia dapetin kill, mungkin game-nya bisa balik. Ya, adu damage jadinya. Biar nggak rugi-rugi banget. Dan kalau misalkan engage-nya ke arah Kabuki juga, satu kali dash itu lumayan lah. Seenggaknya bikin Kabuki dengan Battle Mirror Image itu mundur ke belakang, bukan maju ke depan gitu loh. Benar. Dan jangan lupa juga Purify ya nanti ya. Yang bisa dibait mungkin sama beberapa sisi yang dipunya. Kayak Hazel, mau nggak mau dia bakal tahun biar Kalau gagal. beneran, Ini Aran benar-benar nggak ada takutnya itu ya. dia recall beneran loh barusan. Oh, recall Kayaknya beneran. kalau nggak di cancel pulang Pulang nih dia kayaknya. Gak ada yang bisa memberikan inisiasi tambahan juga sebenarnya dari Geek karena kita tahu bagaimana cepatnya dari seorang Gukun untuk bisa memberikan follow up kalau misalnya tadi terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya, tapi lagi dan lagi Lord Fight apakah bakal terpicu nih dari kubu Geekfarm? Karena kalau mereka keluar dari tempat aman mereka di jungle tentunya tim fight-nya, ini bisa jadi merugikan banget karena Aura udah pasti bakal menyambut ke follow up-nya juga banyak gitu loh. Ada Wild Charge, ada Blazing Duet, dan tidak melupakan bagaimana top lane. Kali ini bakal ada pertarungan satu menghadapi satu pemain tapi masih bisa selamat. Sekarang waktunya untuk Deep benar-benar berkumpul secara 5 pemain dan mereka harus bisa memaksimalkan power dari Netherrealm-nya. Oke, tapi di top lane tadi ada short spell yang keluar ya. Look-nya keluar, Petrify, makanya tadi sekarat dari Kabuki juga hampir tumbang. Dan sekarang Lord-nya dilanjutkan kembali. Hazel sudah level 15, power retribution yang sama. Dan lihat hati-hati posisi dari Aboy. Bisa jadi game changing. Far lane atau di top lane-nya bisa jadi celah juga untuk teman-teman Geekfam. Wave ini harus benar-benar diperhatikan sejak saat ini karena sekarang dari Lord-nya semakin tipis lagi darah yang tersisa dan Yauhi seperti biasa akan mencoba untuk menabrak ke bagian depan. Hazel masuk ke arah kandang yang salah. 5 pemain dari depan sana untuk memberikan damage campur bahkan Netherrealm juga sudah mulai dibuka. Open mega kill, ternyata Hazel yang harus tumbang. Ya Haskell berhasil menemukan satu pemain yang cukup penting kali ini. Gak ada Haskell, berarti Lord tembak untuk Aura tapi masalahnya mereka juga harus kehilangan Gugu dan sekarang satu persatu pemain, satu persatu immortal dari tim Aura sudah mulai dipecahkan. Balas hilang tapi Kabuki juga harus hilang. Kadera mendapatkan double kill-nya. Masih mau dikejar kah